Ya kalau hoax memang sudah harus selesaikan. Cuman gini ya, hoax itu kan pasti beredar ketika terjadi kontestasi. Kontestasi itu biasa, tiba-tiba ada hoax itu buat kita hal yang biasa walaupun itu di luar etika. Sekali lagi kalau saya menyebutnya di luar etika, maka uh, hoax ini memang ya ini kontestasi sudah lewat lah. Pemilu 2024, hari pencoblosan sudah lewat, maka hal-hal seperti itu ya saya kira juga ya, yang perlu diingatkan adalah jangan terjadi lagi. Memang yang kemarin kalau saya sih ya sudah lewat. Tapi Tetap apa namanya ada tidak terlalu masif atau dibanding aku kira kemarin tidak hoaxnya nggak separah yang 2014 2019 ya. Kalau itu kan parah banget. Kalau yang tahun ini aku lihat udah hoaxnya sudah jauh menurun, sudah sangat jauh menurun. Nah, kalau abang melihat dampak dari penyebaran hoax dan campaign selama pemilu itu seperti apa sih bang? Kemudian ada saran-saran lagi nggak bang biar lebih maksimal lagi penangkalan? Gini, kategori hoax itu kan memang harus bisa dibuktikan. Makanya membuktikan bahwa dia juga hoax. Yang melakukan itu juga harus bisa membuktikan bahwa apa yang dia sebutkan itu benar. Nah, saya udah kemarin itu udah ada satu lah, misalnya ada satu kasus kemudian sudah dihentikan. Oke, saya kira tuh berarti di belakang itu semua sudah terkondisikan, sudah damai, sudah selesai, soalannya sudah selesai. Nah, hanya kita kemudian berharap ke depan yang namanya potensi hoax khususnya SARA itu jangan sampai terjadi lagi. Itu yang dihindari. Ya, itu yang kita hindari. Nah, bang, pemilu kan udah selesai nih bang. Penetapan dari KPU itu sudah diumumkan. Ya, Fase hari ini masing-masing paslon mengajukan via jalur MK. ya, Ya, dan mereka mengajukan gugatan ke jalur konstitusi. ya. Nah, Resden melihatnya apa bang? Ya itu kan upaya hukum ya. Upaya hukum ditembus semua tim, ya kan. Baik ya, terutama tim yang kemudian tidak mendapatkan suara cukup. Saya kira kan hari ini semua menempuh jalur di konstitusi melalui Mahkamah Konstitusi. Ya itu memang jalurnya kan pintunya di sana. Yang kedua adalah pintu melalui DPR RI. Ya kan. Jadi hari ini kan yang kita perhatikan adalah MK. Yang ini masih bergulir sampai setelah Lebaran. Kemudian nanti ada lagi, saya nggak tahu apakah hak angket ini akan benar-benar terjadi atau tidak. Tetapi itu adalah koridor yang memang koridor konstitusi, sehingga kita hormati. Ya kan? Kalau koridor itu masih koridor konstitusi, saya kira kita hormati sama-sama. Ya. Nah, jadi gini bang, putusan MK itu tanggal 20 April. 22 April. Nah, kira-kira perlu nggak sih adanya rekonsiliasi nasional setelah pemilu biar pesan kesatuan sesama anak bangsa itu semakin bergelora, semakin masuk. Saya kira gini ya, 2019 lah kita ambil contoh. 2019 itu adalah puncak kedewasaan politik, ya kan? Di mana tahun 2019 itu sangat cepat. Hanya butuh berapa bulan waktu itu ya? 2 bulan. Hanya 2 bulan itu sudah bisa rekonsiliasi nasional, sudah bisa makan sama-sama, ya kan? Kemudian ya satu menyambang ke tempat yang lain itu udah hal yang biasa. Saya kira dalam politik itu hal yang biasa ketika semangatnya. Yang harus diingat satu, founding fathers kita itu sekonflik-konfliknya di parlemen, sekonflik-konfliknya di dalam kabinet. Di luar sidang kabinet mereka bisa bersama-sama. Artinya ini kepentingan bangsa yang kita. Ya. Rekonsiliasi menjadi jalan paling penting. Ya rekonsiliasi itu bisa. Histori sudah terbukti gitu. Oh iya, dari faktor historis itu kan dicontohkan. Kurang dahsyat apa kelompok yang Natsir misalnya dan kelompok PNI. Tetapi ketika selesai di persidangan keluar dia berkawan lagi. Nah ini bang, PKS, P3, Nasdem kan secara terang-terangan sudah menerima hasil pemilu, bahkan mengucapkan selamat terhadap salah satu paslon yang dinyatakan menang. Ya. Nah,
Abang melihatnya seperti apa sih bang dinamika? Oh ya, itu hal yang biasa kok. Hal yang biasa. Kita mengucapkan selamat kan hal yang biasa. Untuk kedewasaan politik dalam berdemokrasi. Ya, itu adalah keputusan partai masing-masing. Ya kan? Keputusan partai yang kemudian mengucapkan selamat, tetapi kan juga di MK-nya masih jalan. Ya kan? Bahkan kemudian apakah nanti akan ada, yang tadi saya bilang, ada jalur konstitusi yang akan ditempuh. Ya, nah, itu hal yang normal. Satu, kita juga tetap ingat bahwa kita ini adalah Republik Indonesia. Yang kedua, sebagai pendidikan politik ini hal yang wajar. Gitu aja. Jadi sejauh mana sih bang Repden melihat pentingnya menjaga kerukunan usai pemilu? Ya saya kira hari ini rukun-rukun aja nih. Rukun-rukun aja kok. Yang masih ribut kan di elit. Di bawahnya saya kira orang udah biasa-biasa aja. Ributnya ntar, aku malah khawatirnya kalau ributnya antrian beras. Kalau soal yang kemarin aku kira di bawah di grassroots Sudah selesai. udah tenang, ya kan? Jadi di level atasnya. Iya. Nah bang, kira-kira ada pesan damai nggak bang kira-kira untuk masyarakat, para kader dan sebagainya? Ya saya kira pertama gini, ikuti semua jalur sesuai dengan konstitusi. Kalau saya anggota PDI Perjuangan, saya selalu ikut dengan Ibu Megawati. Ibu Megawati tidak pernah keluar dari jalur konstitusi. Ya kan? Nah, saya tegak lurus hanya pada satu orang, Ketua Umum. Kalau Ketua Umum ikut jalur konstitusi, saya juga ikut jalur konstitusi. Itu saja. Terakhir bang, pemilu udah berjalan lancar, aman, damai. Kira-kira ada pesan untuk para dari Repden untuk TNI Polri nggak bang? Yang mengamankan telah menyelenggarakan. Ya proses kemarin dengan segala dinamikanya, ya kan. Hari ini itu sudah menjadi pos faktum, sudah menjadi fakta yang sudah terjadi. Nah, hanya kemudian ke depan kita berharap lebih profesional, ya kan, lebih profesional, dan PR kita masih sangat banyak, khususnya tantangan global yang hari ini ya mungkin dampaknya belum langsung, perang dunia tidak langsung ke sini waktu itu, tetapi kita juga harus siap dengan segala dampaknya. Krisis yang pertama tadi saya sudah ingatkan, hati-hati di krisis pangan. Nah, Mungkin ada lagi yang disampaikan. ya saya kira itu aja sih nanti. Ya, oke. Thank you. Terima kasih. Ya.